Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat zodiak harian, ketemu lagi dengan saya di channel zodiak harian. Kali ini saya akan membacakan ramalan harian buat kamu menurut zodiak kamu di hari Minggu tanggal 12 April tahun 2020. Untuk urut-urutannya diawali dari zodiak Capricorn terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Aquarius, kemudian Valentino Rossi, Marc Marquez, Maverick Vinales, Sete Gibernau, hingga pada yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke, langsung saja saya akan bacakan ramalan di hari Minggu tanggal 12 April tahun 2020. Seperti apa ramalan kamu? Untuk urut-urutannya lebih jelas silahkan baca di deskripsi. Oke bro, langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini. Kita awali dari zodiak Capricorn. Di sini ada kartu Ten of Swords dan kemudian di sini ada kartu Ten of Swords juga, yang ini berkaitan erat dengan yang namanya persoalan, berkaitan erat dengan yang namanya M5 10 alias masalah. Kenapa di sini bisa saya katakan berkaitan erat dengan yang namanya masalah? Sebenarnya kalau kita tarik ulur garis ke belakang, Capricorn sebenarnya menimbulkan percikan-percikan masalah itu sejak awal April tahun 2020. Tetapi karena Capricorn ini terlalu sibuk dengan menyelesaikan masalah yang lebih penting, dia lupa alias abai dengan masalah-masalah yang sebenarnya bisa muncul karena kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh zodiak Capricorn itu tersendiri. Sebenarnya dalam hidup ini nggak mungkin sih setiap manusia itu hidup tanpa memiliki masalah. Setiap masalah itu pasti akan menghinggapi siapa saja selagi dia masih hidup di dunia ini. Tanpa kita cari, masalah itu pasti akan datang sendiri. Nah, di sini kalau bisa kita lihat, masalah seorang Capricorn ini sangat kompleks ya. Bisa dikatakan masalahnya cukup sangat-sangat RWT alias ruwet. Yang pertama adalah masalah keuangan, apalagi di tengah kondisi seperti saat ini memaksa Capricorn untuk terus berusaha berpikir keras bagaimana untuk menstabilkan kondisi finansial, menstabilkan kondisi ekonomi, walaupun kadang Capricorn sering merasa bingung, sering merasa pusing karena dengan kondisi seperti saat ini memaksa Capricorn harus berpikir melampaui batas pikirannya untuk menjaga stabilitas kondisi keuangan seorang Capricorn. Itu adalah masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua adalah di sini kalau bisa saya katakan Capricorn sepertinya sedikit mengabaikan kebahagiaannya sendiri. Karena apa? Karena Capricorn saat ini fokusnya adalah menyelesaikan masalah dan masalah. Ini mungkin akan berlaku selama 1 minggu ke depan, di hari Minggu ini sampai dengan hari Minggu depan. Nah, penyelesaian masalah itu seharusnya kamu bisa persingkat alias jangan terlalu bertele-tele di dalam menyelesaikan masalah. Karena kalau masalah itu terlalu bertele-tele, maka akan mengakibatkan kamu dalam suatu tekanan dan malah selama 1 minggu ke depan kamu tidak mendapatkan kebahagiaan. Padahal sudah kamu canangkan bahwa sebelum bulan puasa kamu sudah bisa menyelesaikan banyak masalah yang saat ini melingkupi kehidupan kamu. Kemudian masalah yang ketiga berkaitan erat dengan masalah hubungan asmara. Kenapa saya katakan berkaitan erat dengan hubungan asmara? Karena begini, sebenarnya persoalan asmara ini berpengaruh sangat besar atau impactnya itu mayor. Kenapa saya katakan impactnya mayor? Karena seorang Capricorn tidak bisa untuk memanajemen persoalan. Nah, ketika hubungan asmara itu bermasalah, maka akan nampak dari aktivitas yang seorang Capricorn itu jalani. Jadi ketika hubungan asmaranya ada masalah, selama sehari itu aktivitas seorang Capricorn berjalan tidak maksimal. Nah, persoalan yang paling pokok dari hubungan asmara seorang Capricorn adalah apa? Adalah pasangannya, bukan Capricorn yang salah, tetapi pasangannya yang salah. Kenapa pasangannya salah? Karena pasangannya seorang Capricorn belum bisa memahami watak dari seorang Capricorn yang cenderung keras, yang cenderung tidak mau mengalah dengan pasangannya. Seharusnya
konteks pemahaman dengan pasangan itu harus lebih ditingkatkan lagi. Ketika satu sama lain sudah bisa saling memahami, maka persoalan demi persoalan di dalam hubungan asmara itu bisa dihilangkan. Nah, hal ini yang masih belum bisa Capricorn dengan pasangannya lakukan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Minggu tanggal 12 April tahun 2020. Selanjutnya, buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Minggu ini ada kartu Six of Cups dan kemudian ada kartu Pack of Pentacles. Di sini artinya apa? Berkaitan erat dengan yang namanya duit, berkaitan erat dengan yang namanya keuangan. Di sini Pack of Pentacles menggambarkan kamu itu rezeki kamu itu cukup lancar loh di tengah kondisi fase pandemi seperti ini. Rezeki kamu itu cukup lancar. Cuman kamu itu boros kayak anak kecil lah. Di situ kan ada gambar anak kecil. Anak kecil kalau pegang duit yaitu boros. Nah, hal ini sama dengan kamu. Kenapa kondisi keuangan kamu dari bulan Januari sampai dengan bulan April ini belum bisa menampakkan progres yang sangat signifikan? Karena apa? Ketika kamu pegang duit yang ada, kamu itu boros, pengen mengeluarkan uang, belanja ini nggak perlu, belanja itu yang nggak perlu. Kamu tuh terlalu membeli sesuatu yang belum kamu butuhkan gitu loh. Makanya kenapa saya katakan kamu ini cukup boros, karena kamu ini keinginan kamu itu lebih besar daripada kebutuhan kamu. Kamu ini memahami bahwa kamu itu punya kebutuhan, tapi yang kamu beli malah keinginan. Jadi hal ini tidak sebanding lurus dengan daripada apa yang menjadi pikiran kamu. Misalnya di tengah kondisi pandemik seperti ini, ada temanmu jualan A, jualan B, jualan C, kamu selalu beli. Karena apa? Di satu sisi kamu ya oke, kamu kasihan sama mereka, kamu membantu perekonomian mereka, tapi pikirkan juga dong kondisi ekonomi kamu. Ekonomi kamu sedang baik atau enggak? Kalau ekonomi kamu enggak sedang baik, ya sudah kamu tahan dulu, kamu up kek, kamu bantu tawarkan kek, enggak perlu kamu beli sesuatu yang belum kamu butuhkan. Ingat, kondisi ekonomi di masa pandemi seperti saat ini adalah hal yang sangat vital. Kalau kamu nggak bisa mengatur kondisi ekonomi kamu, ya remuk. Apalagi menjelang bulan puasa, kamu harus lebih pandai-pandai mengatur keuangan. Jangan terlalu menuruti keinginan. Kalau kamu terlalu menuruti keinginan, kondisi finansial kamu sampai akhir April nanti akan berantakan. Maka dari itu, di sini saya tegaskan dengan ngegas bahwa kondisi keuangan kamu harus diatur sedemikian rupa. Kamu syukuri pemasukan kamu yang lancar, tetapi jangan terlalu boros, jangan terlalu seperti anak kecil. Ketika pegang duit, dia mau beli ini, mau beli itu. Nggak boleh seperti itu. Ingat ya, jangan boros. Untuk urusan asmara di sini kalau bisa saya lihat agak cenderung bermasalah. Bermasalahnya karena apa? Kamu terlalu fokus dengan pencarian uang, fokus dengan rezeki, sehingga apa? Tidak ada waktu dengan pasangan, tidak ada waktu untuk ngobrol, tidak ada waktu dengan quality time. Takutnya memang Aquarius ini orangnya setia, tetapi setia-setianya manusia ketika tidak ada waktu untuk quality time, ketika tidak ada waktu untuk saling mengobrol satu sama lain, yang ada hubungan asmara itu akan bermasalah. Nah, ketika hubungan asmara kamu bermasalah, kamu mumet, kamu pusing, kamu bingung, kamu nangis. Maka dari itu, fokus cari rezeki itu boleh, tetapi quality time dengan pasangan juga harus tetap dijaga. Karena apa? Kalau kamu nggak bisa menjaga yang namanya komunikasi, maka takutnya pasangan kamu itu akan berekspektasi yang macam-macam, akan berurgensi yang macam-macam, berpikir yang macam-macam soal kamu. Meskipun kamu nggak seperti apa yang dicurigai oleh pasangan kamu. Maka dari itu quality time, komunikasi itu adalah hal yang sangat penting. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Minggu tanggal 12 April tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Aquarius, saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Pisces. King of Cup, kemudian ada kartu The Hanged Man. Nah, kondisi di hari Minggu seperti saat ini buat kamu yang punya zodiak Pisces, sedang pengen menikmati kehidupan, tetapi kamu punya tanggung jawab yang lebih besar. Kenapa saya katakan seperti itu? Kamu itu harapannya hari Minggu ini bisa santai, tetapi kenyataannya nggak bisa. Karena apa? Karena ketika kamu santai, kamu nggak santai, masalah itu terus berjalan. Ibarat kata gini,
kamu punya hutang ya kan, mau kamu bayar mau kamu enggak, hutang itu terus berjalan, bunganya terus berjalan. Nah, hal ini yang menyebabkan kamu berada di dalam lembah kesesatan, di dalam kondisi finansial kamu. Karena apa? Kamu terlalu cepat untuk mengeluarkan uang tanpa kamu pertimbangkan terlebih dahulu, sehingga apa? Sehingga kamu terjebak di dalam situasi yang cukup rumit, situasi yang cukup tidak bisa mengerti kamu di dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Hal ini berlaku mungkin untuk 70% seseorang yang punya zodiak Pisces ya, jadi mungkin nggak semuanya. Jadi untuk kondisi keuangan hampir sama dengan Aquarius tadi, tetapi di sini kompleksitasnya tidak separah Aquarius tadi. Ibarat kata Pisces saat ini sedang pegang duit, tetapi kadang dia itu meminjam dari orang, terkadang dia itu apa ya? Ada dua tipe, terkadang dia memberi pinjaman kepada orang dan dia meminjam kepada orang. Seharusnya begini loh, kamu tuh jangan pinjam duit dulu kalau kamu itu belum terlalu kepepet. Kepepet, kamu ini punya kemampuan untuk menghasilkan uang lebih banyak lagi. Jadi kamu jangan terburu-buru untuk utang, jangan terburu-buru untuk pinjam. Dan juga buat kamu yang punya zodiak Pisces, hati-hati dalam memberi teman kamu pinjaman. Karena apa? Nanti kamu malah kayak jadi pengemis. Karena apa? Kita yang memberi pinjaman, kita pula yang nagihnya kayak pengemis. Hal ini sering kali terjadi buat kamu yang punya zodiak Pisces. Iya besok gua bayar deh. Iya besok tak bayar. Iya besok kamu tagih, kamunya direndahkan, kamunya malah lebih digalai, kamunya malah kayak pengemis untuk menagih uangmu sendiri. Jadi harus berhati-hati betul kalau dalam kondisi keuangan. Nantinya kalau kamu tidak bisa mengatur itu semua, kaki di kepala, kepala di kaki, hal ini akan menyebabkan pusing. Maka untuk menuju ke sini maka akan terhambat oleh hal-hal itu tadi. Paham? Nah, untuk soal asmara sebenarnya di hari Minggu ini masih datar-datar saja, biasa-biasa saja, komunikasi juga cukup terjalin dengan baik. Terus quality time juga tidak seperti Aquarius yang memprioritaskan diri sendiri daripada pasangan. Kemudian kalau untuk Pisces lebih cenderung untuk keep and care, lebih cenderung untuk menjaga hubungan asmara sehingga tidak terlalu menampilkan suatu masalah. Hal ini sangat baik sekali karena apa? Karena Pisces di hari Minggu ini sedang tidak ingin ribut dengan pasangan. Karena apa? Sudah terlalu sering yang namanya ribut dengan pasangan. Jadi hal ini sebisa mungkin Pisces minimalisasi di hari Minggu ini untuk tetap tenang, tetap slow, sungguh slow, amat slow, santai-santai dan santai di hari Minggu tanggal 12 April tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Minggu tanggal 12 April tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu The World dan kemudian ada kartu Ace of Wands. Di sini artinya apa? Di hari Minggu ini harus kamu terima, harus kamu syukuri setiap masalah yang kamu dapatkan, harus kamu selesaikan dengan baik. Perbaiki sekarang ini mumpung hari Minggu, sampai seminggu ke depan usahakan untuk tetap berpikir positif. Menjalani proses kehidupan yang saat ini memang dalam kondisi yang cukup berat, dalam kondisi pandemi seperti saat ini memang sangat berat, tetapi kamu pasti bisa, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Jangan menyerah dengan kondisi, jangan menyerah dengan keadaan. Ingat, kamu punya kemampuan, the world punya kemampuan yang lebih luas lagi untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang saat ini kamu hadapi. Sebenarnya ada 3 pokok utama yang harus segera kamu selesaikan. Yang pertama adalah berkaitan erat dengan rezeki. Rezeki kamu agak sedikit tersendat, kamu cari solusinya. Apa sih sebenarnya yang membuat rezeki kamu itu terhambat? Apa sih penyebabnya? Apa sih akibatnya? Harus kamu cari yang menyebabkan rezeki kamu sedikit bermasalah. Kemudian yang kedua, kenapa kamu ada masalah dengan seseorang? Kamu cari penyebabnya, kamu cari sebab akibatnya. Kenapa kok kamu sama si dia bisa ada masalah? Kalau kamu salah, jangan gengsi untuk minta maaf. Minta maaf tidak akan merendahkan harga diri kamu. Meminta maaf adalah menunjukkan betapa besarnya hati kamu menjadi seorang kesatria di dalam sebuah kehidupan. Kemudian masalah yang ketiga adalah masalah hubungan asmara kamu dengan pasangan. Mengalah bukan berarti kalah. Karena apa? Kalau Aries tidak mengalah di dalam hubungan asmara, maka hubungan asmara Aries akan berada di dalam situasi yang memanas. Aries memang sangat tegas, memang sangat keras, tetapi saat ini
saat ini usahakan untuk kamu yang mengalah. Kenapa? Karena kalau kamu tidak mengalah, yang saya takutkan hubungan asmara kamu akan memanas. Dan ketika hubungan asmara kamu memanas dengan pasangan, yang ada malah kamu tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang saya sebutkan tadi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Minggu tanggal 12 April tahun 2020. Selanjutnya setelah Aries, buat kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu Ten of Pentacles dan ada kartu Three of Cup. Secara rezeki bisa saya katakan di hari Minggu ini sampai dengan seminggu ke depan tidak ada problem, tidak ada masalah. Di tengah situasi pandemik seperti saat ini, walaupun pemasukan kamu tidak seperti biasanya, tetapi bisa digolongkan, bisa dikategorikan cukup lancar di hari Minggu ini sampai dengan 1 minggu ke depan. Tetapi ada hal yang harus kamu waspadai. Kita bekerja, kita bersosialisasi, kita hidup ini pasti saja ada orang yang gak suka sama kita. Nah, selama 1 minggu ke depan akan ada orang-orang yang sepertinya tidak suka dengan kamu, orang-orang yang sepertinya benci dengan kamu, orang-orang yang sepertinya menaruh dendam dengan kamu. Jadi kamu harus berhati-hati terhadap hal itu. Munculnya orang ketiga di dalam hubungan asmara juga harus diwaspadai. Kenapa seperti itu? Karena bisa saja selama 1 minggu nanti ke depan kamu akan dihantui oleh orang-orang yang sepertinya akan berbuat jahat sama kamu. Dan sebenarnya kamu itu tahu siapa orang yang akan berbuat jahat dengan kamu, siapa orang yang punya potensi berbuat jahat sama kamu. Jadi kamu harus waspada selama 1 minggu ke depan. Tingkatkan kewaspadaan kamu baik secara finansial, secara hubungan asmara, secara hubungan sosial dan pertemanan. Harus meningkatkan kewaspadaan. Karena apa? Kalau kamu tidak waspada, maka kamu akan tertusuk dari belakang, atau istilahnya kamu akan tertikung, terserempet, terserobot. Jadi kamu harus berhati-hati terhadap semua hal yang saya sebutkan tadi berkaitan dengan orang ketiga atau teman yang toksik, teman yang sewaktu-waktu bisa menusuk kamu dari belakang. Karena hati manusia siapa yang tahu? Maka dari itu usahakan selama 1 minggu ke depan tingkatkan yang namanya kewaspadaan. Ingat, di depan kita mungkin dia manis, tetapi di belakang kita mungkin dia akan menjadi ular yang berbisa yang siap untuk menerkam, menancapkan bisa dan racunnya terhadap kita. Kita harus waspada, oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Minggu tanggal 12 April tahun 2020. Oke, selanjutnya setelah Taurus kita bacakan untuk kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu The Fool, hati-hati, dan ada kartu The Lovers. Di dalam hubungan asmara kamu harus berhati-hati, terutama dalam perkataan, dalam percakapan, dalam bicara. Dipikirkan dulu, jangan asal jeplak, jangan asal ceplos, jangan asal frontal, tetapi juga harus memperhatikan kondisi pasangan kamu. Menjalani sebuah hubungan asmara itu penyatuan dua kepala, penyatuan dua individu yang berbeda. Kalau kamu memaksakan ego kamu, hubungan asmara kamu harus sesuai dengan keinginan kamu, ya nggak bisa. Karena apa? Hubungan asmara itu penyatuan dua mindset yang berbeda, penyatuan dua jiwa yang berbeda. Jadi menyatukan dua persepsi yang berbeda menjadi satu tujuan untuk kebahagiaan bersama. Itu kalau dari hubungan asmara, egoisme itu dikurangi, dikurangi sedikit nggak bisa, dikurangi sedikit itu nggak bisa. Karena memang Gemini terlalu dominan di dalam sebuah hubungan asmara. Gemini kalau ketemu dengan zodiak-zodiak yang apa ya, sifatnya agak cenderung lemah, itu agak cenderung dominan, sehingga apa, menyebabkan permasalahan di dalam hubungan asmara. Meskipun bisa diatasi dengan baik oleh Gemini, tetapi hal itu kalau terus-terusan terjadi bisa mengakibatkan kejenuhan bagi pasangan kamu. Itu kalau dari hubungan asmara. Jadi kurangi yang namanya egois ya. Kurangi yang namanya egois, harus bisa lebih memahami pasangan kamu. Pasangan kamu sayang sama kamu, kamu sayang sama pasangan kamu, saling sayang. Kuturunkanlah tingkat keegoisan kamu, juga turunkanlah tingkat ego kamu. Jangan terlalu memaksakan kehendak kamu di dalam hubungan asmara, oke? Kemudian The Fool berkaitan erat dengan masalah keuangan, bro. Masalah keuangan di sini kalau bisa saya katakan, sebenarnya sih pemasukan kamu hampir sama dengan Aquarius ya, sangat lancar. Tetapi ada kartu The Fool, kecerobohan. Karena apa?
Karena kamu tidak punya skala prioritas, kamu nggak tahu kebutuhan apa yang harus kamu beli, kebutuhan apa yang harus kamu penuhi. Maka dari itu terkadang cash flow kamu berantakan. Karena apa? Karena kamu nggak punya target, nggak punya prioritas apa-apa aja yang harus kamu turuti, apa-apa aja yang harus kamu penuhi. Maka dari itu terkadang keinginan lebih besar daripada kebutuhan. Hal ini terus-menerus terjadi. Maka di pertengahan April ini kondisi keuangan kamu agak sedikit gonjang-ganjing, apalagi Gunung Krakatau erupsi. Kondisi ekonomi kamu juga dalam keadaan gonjang-ganjing. Karena apa? Karena kamu tidak punya skala prioritas, kebutuhan mana yang harus kamu prioritaskan terlebih dahulu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Minggu tanggal 12 April tahun 2020. Selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu Nine of Cups dan kemudian ada kartu Eight of Pentacles. Ada perkembangan yang sifatnya positif ya dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu. Di sini readingnya cukup positif. Artinya apa? Artinya walaupun kamu sedang dalam tekanan yang berat, tetapi kamu berusaha untuk lepas daripada jeratan-jeratan tekanan yang saat ini kamu hadapi. Kalau kemarin kamu buruk, nggak apa-apa. Pasti di dalam hidup pasti ada satu hal di mana kita mengalami kondisi yang buruk. Cancer kemarin jadi kepiting rebus, jadi kepiting balado, jadi kepiting crispy. Nah sekarang jadi kepiting bubuk. Nah jadi gini, untuk kamu yang punya zodiak Cancer, ketika kemarin kamu melakukan kesalahan, kemarin kamu melakukan suatu hal-hal yang berakibat fatal terhadap kehidupan kamu, tetapi di hari ini adalah hari yang baru. Hari Minggu ini adalah hari yang baru, berbeda dengan hari yang kemarin. Jangan biarkan hari baru kamu ini menjadi hari Minggu yang kelabu. Jangan biarkan hari Minggu ini menjadi hari Minggu yang sendu. Jadikan hari ini hari yang terbaik di dalam kehidupan kamu selama 1 minggu ke depan. Selama 1 minggu ke depan kamu harus fokus menyelesaikan persoalan-persoalan kamu. Satu persatu pasti kamu akan bisa menyelesaikan masalah itu. Meskipun terkadang kamu merasa pusing dengan keadaan kamu, merasa pusing dengan kondisi ekonomi kamu yang saat ini sedang berada di taraf yang cukup memprihatinkan, tetapi itu semua pasti bisa kamu lalui. Ingat, banyak yang mundur duluan sebelum mencoba, banyak yang menyerah sebelum dia melangkah. Kamu tidak boleh seperti itu. Kamu harus berani mengambil risiko untuk maju, untuk mencoba. Kamu harus berani untuk menentukan sikap. Kamu harus berani melangkah. Ingat, kamu pasti bisa. Ada kesempatan di bulan April ini untuk kamu menyelesaikan setiap persoalan kamu. Dan ingat, kalau kamu berani mengambil risiko, maka kamu akan bisa sampai kepada tujuan kamu untuk bermanfaat terhadap sekitar kamu. Di sini ada kartu Six of Cups, artinya apa? Ketika kamu bisa terlepas dari permasalahan ini, maka kamu bisa menjadikan penerang atau bisa membantu sekitar kamu untuk menyelesaikan masalahnya juga. Jadi ketika ada orang curhat sama kamu, kamu bisa memberikan solusi. Karena apa? Karena kamu sudah berpengalaman untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah sekarang pertanyaannya, Cancer itu kalau ada orang curhat, Cancer bisa memberikan solusi, tetapi Cancer sendiri belum bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang saat ini sedang Cancer hadapi. Nah, hal ini sering mengakibatkan kekonyolan di dalam kehidupan Cancer. Bisa memberi solusi terhadap masalah orang lain, tetapi tidak bisa memberikan solusi terhadap permasalahannya Cancer sendiri. Hal ini sangat-sangat sering terjadi, terutama buat kamu Cancer yang punya jenis kelamin perempuan atau kepiting betina begitu, oke? Kalau untuk kepiting jantan tidak terlalu bermasalah sih. Jadi ketika ada masalah pun fine-fine aja, enjoy aja. Meskipun di dalam kondisi sendiri merenung terus meratapi masalah yang saat ini sedang Cancer jantan hadapi. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Minggu tanggal 12 April tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Cancer, buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu Eight of Swords dan kemudian ada kartu The High Priestess. Ketika kamu berusaha untuk terlepas daripada persoalan yang saat ini menghimpit kamu, memang perlu yang namanya pengorbanan, perlu yang namanya rasa sakit untuk kamu bisa melewati proses-proses itu. Di situ ada kartu Eight of Swords. Untuk kamu melewati proses itu bukanlah hal yang mudah. Jadi di hari Minggu ini jangan kebanyakan mengeluh, jangan kebanyakan sambat, jangan kebanyakan
Duh, kok kayak gini toh? Nggak, jangan kebanyakan kayak gitulah. Pokoknya kamu harus berani melewati proses itu. Memang prosesnya menyakitkan. Memang prosesnya menyakitkan dan cenderung panjang, tetapi kamu harus melewati itu semua. Untuk kamu sampai ke sini, kamu harus melewati ini semua. Kalau kamu bisa melewati ini semua, maka kamu akan sampai ke sini. Nah, proses itu yang menghambat apa saja? Satu, jelas kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi sangat dominan sekali untuk menghambat proses kamu melangkah maju ke depan. Karena apa? Di tengah situasi pandemi seperti saat ini, kondisi ekonomi menjadi hal yang paling harus kamu waspadai. Maka dari itu usahakan kamu untuk harus benar-benar bisa mengatur kondisi ekonomi kamu, mengatur kondisi keuangan kamu. Jangan sampai kondisi ekonomi kamu itu bermasalah, karena kalau kondisi ekonomi kamu bermasalah, maka kamu akan memperlama proses kamu untuk bisa keluar daripada persoalan saat ini. Kemudian persoalan emosi kamu itu harus bisa kamu kontrol, harus bisa kamu manajemen. Jangan terlalu meletup-letup, jangan terlalu berapi-api. Karena apa? Kita nggak tahu sekitar kita itu paham nggak dengan emosi kita. Kita nggak bisa memaksa sekitar kita tuh harus memahami sesuai dengan apa ya, sesuai dengan kondisi kita. Jadi kita yang harus menyesuaikan lingkungan, bukan lingkungan yang menyesuaikan kita. Jadi hal itu harus bisa kamu pahami, terutama juga di dalam hubungan asmara. Kamu ngalah dulu nggak apa-apa sih, kayak Aries tadi, mengalah nggak masalah. Mengalah juga bukan berarti kamu kalah kok. Mengalah itu karena apa? Karena kamu jangan menambah masalah. Masalah kamu soal kehidupan itu sudah sangat banyak, sudah sangat merekah. Tetapi kalau kamu menambah masalah lagi di dalam hubungan asmara, yang ada nanti malah akan berbuah-buah dan malah akan menimbulkan suatu hal-hal yang apa ya, membuat kamu lelah secara fisik maupun secara psikologis. Jadi usahakan di hari Minggu ini selama 1 minggu ke depan, tolonglah untuk kamu yang punya zodiak Leo, jangan menambah lagi yang namanya masalah. Persoalan kamu sudah banyak, persoalan kamu sudah pelik, kamu pasti bisa menyelesaikan itu semua, asalkan satu, jangan lagi yang namanya menambah masalah. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Minggu tanggal 12 April tahun 2020. Selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu Seven of Wands dan kemudian di sini ada kartu Seven of Swords. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Kartu ini kan komparasinya begitu, ada plus, ada minus, ada positif, ada negatif. Jadi setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tetapi di sini jangan buang waktu kamu untuk sedikit pun putus asa. Fokus dengan apa yang saat ini menjadi tujuan kamu. Kejar tujuan kamu. Cuma itu yang bisa kamu lakukan di bulan April ini. Karena apa? Karena di luar sana banyak orang yang merendahkan kamu. Dan kamu tahu siapa aja orang-orang yang merendahkan kamu. Maka dari itu saya sarankan kamu harus fokus terhadap tujuan kamu. Selesaikan masalah kamu. Bangun mimpi kamu, wujudkan mimpi kamu untuk membungkam mulut-mulut busuk mereka, untuk membungkam mulut-mulut yang gak berguna bagi diri kamu itu, untuk kamu buktikan bahwa ini loh yang selama ini kalian rendahkan, ini loh Virgo yang selama ini kalian hina bisa sukses. Tetapi untuk mengubahnya menjadi positif, kamu harus punya power. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah hal yang negatif dalam kehidupan kamu untuk bisa menjadikan aura yang positif. Nah, apa yang bisa mengubah hal yang negatif itu jadi positif? Bukan pakai alat, tetapi pakai mindset kamu, pakai pikiran kamu. Kamu harus punya semangat yang positif untuk bisa memberikan power, kekuatan kamu untuk menyelesaikan persoalan kamu, menuju kepada tujuan kamu, membangun impian kamu. Dan ingat ya, kamu harus berani mengambil risiko. Kalau kamu nggak berani mengambil risiko terbesar dalam kehidupan kamu, maka kamu hanya akan stagnan pada titik ini. Ketika kamu ingin melampaui pada titik ini, maka kamu harus berani mengambil risiko. Meskipun saat ini kondisi keuangan kamu sedang berada di dalam taraf banyak persoalan, tetapi kamu harus berani. Yang namanya berspekulasi, berani mengambil risiko. Ingat, di luar sana banyak orang yang merendahkan kamu. Maka kamu harus membuktikan bahwa kamu harus segera sukses segera mungkin. Oke? Semangat terus buat Virgo, di bulan April ini kamu pasti akan mendapatkan satu yang namanya kesuksesan di dalam kehidupan kamu. Semangat terus di hari Minggu tanggal 12 April tahun 2020. Selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu Two of Pentacles dan kemudian ada kartu King of Wands. Artinya di sini secara timbangan begitu, secara timbangan itu agak timpang. Di sini memang pengeluaran
cenderung sedikit dan pemasukan cenderung banyak. Tetapi di sini kamu harus tetap waspada meskipun secara rezeki di sini bisa saya katakan cukup aman karena pemasukan lebih berat daripada pengeluaran. Maka dari itu hal ini harus kamu syukuri di hari Minggu untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan nanti. Kondisi keuangan kamu harus kamu tabung terlebih dahulu. Jadi nanti ketika memasuki bulan puasa, memasuki bulan Ramadan, kondisi keuangan kamu bisa dalam kondisi yang aman. Karena apa? Ketika kita puasa itu kan kita makan 2 kali, yaitu buka dan sahur. Nah, buka dan sahur itu mungkin yang boros adalah ketika berbuka puasa. Meskipun terkadang kamu sehari mengeluarkan misalnya Rp20.000 maksimal untuk makan, tetapi ketika puasa kamu bisa melampaui daripada 20.000 itu. Maka jauh-jauh hari saya katakan di hari ini, di hari Minggu tanggal 12 April tahun 2020, kondisi keuangan kamu harus dijaga. Kondisi keuangan kamu harus distabilkan. Karena apa? Kalau kondisi keuangan kamu tidak stabil, nanti ketika memasuki bulan puasa akan di dalam kondisi yang cukup beresiko, di dalam kondisi finansial kamu. Apalagi situasi pandemi seperti saat ini harus diwaspadai. Kemudian soal kebahagiaan di sini masalah-masalah Libra bisa terselesaikan dengan baik dan di hari Minggu ini sepertinya tidak ada permasalahan yang cukup berarti. Secara hubungan asmara cukup baik, tidak ada persoalan. Secara emosional Libra juga sangat baik sekali di hari Minggu ini, meskipun Libra cukup santai di hari Minggu ini, tidak terlalu banyak masalah yang berusaha untuk diselesaikan oleh zodiak Libra. Jadi semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra. Intinya kamu harus menjaga keuangan kamu agar tetap dalam kondisi yang sehat. Oke? Setelah zodiak Libra, di sini saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu The Tower dan ada kartu Ten of Wands. Oke, sebentar, saya minum dulu. The Tower dan kartu Ten of Wands. Ten of Wands melambangkan kamu punya tanggung jawab. Tanggung jawab kamu itu berkaitan erat dengan keluarga kamu, dengan diri kamu, dan dengan pasangan kamu, dengan pekerjaan kamu. Nah, di sini saya menyadari memang seorang Scorpio tanggung jawabnya sangat apa ya? Sangat berat lah, bisa dikatakan seperti itu. Sehingga permasalahan yang saat ini Scorpio hadapi itu memang seakan-akan nggak ada usainya, nggak ada habisnya. Karena apa? Satu masalah selesai, masalah yang lainnya datang. Masalah ini bisa diselesaikan, masalah yang lainnya datang. Sehingga apa? Sehingga Scorpio terjadi kartu The Tower, terjadi permasalahan yang tidak berkesudahan, terjadi masalah yang terus-terusan terjadi. Maka dari itu perlu yang namanya kedewasaan dalam diri kamu. Kamu sudah mungkin gini loh, kalau bisa saya lihat di bulan April ini sepertinya bulan yang penuh masalah buat Scorpio. Entah itu masalah keuangan, masalah asmara, masalah emosi, masalah dengan pekerjaan dan sebagainya. Untuk masalah pekerjaan, Scorpio rasanya pengen resign dari pekerjaan. Karena apa? Beban pekerjaan yang saat ini Scorpio hadapi itu tidak sebanding lurus dengan gaji atau pendapatan yang Scorpio dapatkan. Sehingga terkadang ada perasaan ingin resign. Tetapi saran saya, kalau kamu mau resign, kamu tahan-tahan dulu. Karena apa? Karena kamu belum dapat THR. Tunggu sampai kamu dapat THR baru kamu resign. Karena apa? Sayang loh kamu nggak dapat THR, ya kan? Kan kalau dapat THR kan bisa untuk kamu membangun sistem bagaimana kedepannya kamu mau bekerja seperti atau mau berusaha seperti atau mau apa ya, atau mau berwirausaha atau segala macam, itu kan bisa kamu pertimbangkan. Nah, di sini saya katakan untuk kamu yang punya zodiak Scorpio, kamu harus berbesar hati menerima masalah demi masalah yang saat ini kamu hadapi. Mungkin di bulan April ini masalah-masalah itu akan terus-menerus datang menghampiri kamu, tetapi kamu pasti bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah kamu. Masalah satu datang, masalah yang lainnya juga ikutan datang. Masalah selesai, datang lagi masalah yang baru, dan hal ini akan terus-menerus terjadi ketika Tuhan sedang ingin mengangkat derajat kamu menjadi lebih baik lagi. Dan ingat, tetap syukuri meskipun kehidupan kamu banyak beban, meski kamu banyak masalah, kamu harus tetap bersyukur bahwa ini semua melambangkan bahwa Tuhan sayang terhadap diri kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Knight of Pentacles dan ada kartu Two of Swords. Secara keuangan tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Secara keuangan Sagittarius cukup lancar di hari Minggu ini. Dan di 3 hari yang kemarin kan sudah saya baca, untuk keuangan Sagittarius sangat amat sangat lancar, tidak ada persoalan. Jadi kita anggap clear untuk masalah keuangan. Tetapi di sini ada kartu Two of Swords.
menghadapi pertengahan bulan April tahun 2020 ini, sepertinya Sagittarius dihadapkan pada situasi yang membuat Sagittarius berada di dalam kebimbangan. Nah, kebimbangan ini mungkin berkaitan erat dengan masalah asmara ya. Kenapa saya katakan dengan masalah asmara? Karena mungkin buat kamu yang ingin menikah tahun ini sepertinya agak sedikit terhambat dengan kondisi pandemi seperti saat ini ya. Sehingga Sagittarius berada di dalam suatu persimpangan yang dimana ada rasa keresahan, ada rasa galau, ada rasa kekhawatiran. Jadi di sini berkaitan erat dengan kondisi emosi yang berkaitan erat dengan rasa sedih, dengan kekhawatiran terhadap suatu keadaan yang dimana Sagittarius tidak bisa menerima keadaan tersebut. Maka dari itu, usahakan untuk berdamai dengan yang namanya keadaan, berdamai dengan yang namanya situasi. Di tengah situasi pandemi seperti saat ini, mungkin kamu merasa level stres kamu itu agak sedikit meningkat. Maka dari itu kamu harus lebih banyak mengingat-ingat Tuhan, lebih banyak lagi beribadah, karena jalan satu-satunya untuk bisa menyelesaikan segala bentuk pandemi seperti saat ini adalah ketika kita sama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan, sama-sama percaya bahwa Tuhan pasti akan mengangkat pandemi wabah seperti ini dan semuanya pasti akan membaik seperti sedia kala. Dan percayalah bahwa ini semua pasti akan berakhir, badai ini pasti akan berlalu. Jadi untuk Sagittarius mungkin hal ini yang menyebabkan Sagittarius berada di dalam situasi yang cukup negatif adalah tidak bisa atau stres dengan kondisi seperti saat ini. Apalagi banyak di antara kita yang secara psikologis tertekan dengan kondisi pandemi seperti saat ini. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Kamu punya pasangan yang hebat, bisa memotivasi kamu, setidaknya bisa meminimalisasi level stres kamu di tengah kondisi pandemi lockdown seperti saat ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke, 12 zodiak sudah saya bacakan, dan jangan lupa buat kamu yang baru menemukan channel zodiak harian untuk bantu saya mengembangkan channel zodiak harian dengan cara subscribe, komen, like, and share. Dan perlu diingat, zodiak harian adalah satu-satunya di Indonesia yang paling aktif di channel YouTube zodiak harian, Facebook fanspage zodiak harian, dan Instagram @ramalan_zodiakmu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan, ada kelebihannya disimpan dulu buat besok Senin. Dan buat kamu yang mau request, silahkan tulis di komentar mau request apa. Dan buat kamu yang sudah request nama, semuanya sudah saya balas per hari ini. Sudah saya balas semua. Jadi untuk sesi request berdasarkan personal rating, nama lengkap dan tanggal lahir kamu, saya tutupkan sampai sekian. Nanti kita akan buka lagi di hari Senin tanggal 13 April tahun 2020. Sekian, terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.